Salam damai sejahtera bagi kita semua, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak semua. Kita bersyukur memasuki hari baru. Mari kita bersama memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena damai sejahtera Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran kami ketika kami bangun di pagi hari ini. Dan kami juga rindukan firman-Mu, firman yang akan menguatkan kami, firman yang juga akan menegur kami agar kami dapat hidup lebih baik dari hari kemarin. Untuk itu, Bapa, kami mohon berfirmanlah, biarlah Roh Kudus membawa kami masuk pada kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Senin 26 Oktober 2020 ini diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan Alkitab. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Oma, Opa, Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Kristus kasihi, masih ingat ada sebuah gerakan yang cukup besar terjadi di Amerika Serikat di tengah pandemi beberapa bulan lalu. Sebuah gelombang protes yang memuncak setelah seorang warga kulit hitam ditekan lehernya hingga ke tanah dengan kaki seorang polisi. Sehingga orang kulit hitam itu kehabisan nafas dan akhirnya mati. Demo Black Lives Matter atau nyawa orang hitam berharga itu menentang pembedaan perlakuan sosial dan hukum oleh karena warna kulit. Entahkah itu putih, hitam, atau kuning, seharusnya kita memperlakukan semua orang sama. Nah, dalam pembacaan kita, Yakobus juga mengoreksi perilaku orang-orang Kristen yang pilih kasih dalam menjalankan hukum Taurat. Orang Kristen pada saat itu cenderung melakukan kebaikan kepada orang-orang yang bisa menguntungkan mereka dan mengabaikan yang tidak bisa, biasanya karena orang itu miskin. Hal ini bertolak belakang dengan kasih yang diajarkan Yesus. Yakobus memberi metafora pemenuhan hukum Taurat. Ia menjelaskan, kalau kita menuruti firman jangan berzina, tapi kita melanggar perintah jangan membunuh, maka tetap saja kita berdosa. Begitu juga sikap pilih kasih dengan memandang muka adalah juga dosa dan bukan pelaksanaan hukum kasih secara penuh. Orang Kristen seharusnya berkata dan berlaku seperti orang yang berhadapan dengan hukum yang memerdekakan. Toh mereka juga tidak ingin diperlakukan secara diskriminatif, bukan? Nah, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, mari kita mengasihi orang lain tanpa memandang warna kulit, ras, suku, agama, dan gendernya, atau bahkan karena golongannya. Jangan biarkan label negatif dari masyarakat pada golongan tertentu menghalangi kita untuk mengasihi mereka. Perlakukanlah sama dan setara anak perempuan dan anak laki-laki dengan seluruh keunikan mereka. Jika ingin beri tugas ataupun kasih sayang, berikanlah kepadanya tanpa membeda-bedakan. Ingatlah, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama,
bukan mengasihi orang dengan karakteristik tertentu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bimbinglah kami agar dapat mengasihi sesama kami tanpa memandang muka. Kami menghargai mereka sebagai orang-orang yang bagi mereka pun Kristus sudah rela mati untuk menebus dosa mereka. Apapun perbedaan yang ada dan keunikan yang ada tidak membuat kami menghakimi siapapun lalu menolak mereka. Tapi ajar kami untuk menerima setiap keberadaan, menghormatinya, dan tetap bersedia untuk dapat bekerja sama. Apapun perbedaan yang ada tidak membuat kami membangun sebuah benteng yang tidak bisa kami tembus sehingga kami tidak bisa mengasihi mereka. Bapa dalam surga, ampuni kami jika Engkau menemukan kami selama hari-hari yang lalu masih kami memandang muka ketika kami memperlakukan sesama. Tapi hari ini biarlah kami memulai sebuah kebiasaan yang lebih baik, kebiasaan yang mungkin baru, agar kami dapat memandang sesama kami sebagai sama-sama orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga kami memperlakukan mereka tanpa memandang muka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.